Selamat pagi adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selamat bertemu kembali di kebaktian sekolah minggu online kelas kecil Bina Warga. Wah, anak-anak seluruh Indonesia, hari ini kita bersuka cita, kita berbahagia karena kita bertemu di dalam Tuhan. Yuk, dengan bangkit berdiri, bersama-sama kita naikkan pujian hari ini, kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Mari adik-adik kita mengawali ibadah kita dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau Tuhan memberkati kami dengan cinta-Mu yang luar biasa. Saat ini kami akan mengikuti kebaktian sekolah minggu online Bina Warga. Kiranya Tuhan berkati kami di dalam setiap pujian yang kami naikkan. Kiranya Tuhan berkenan dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan juga boleh kami lakukan di dalam hidup percaya kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau di dalam keluarga kita harus hidup dengan rukun. Rukun cinta satu sama lain. Itulah maunya Tuhan di dalam kehidupan kita bersama dengan Patricia dan Cecilia Sinaga. Satu sama
adalah satu hal yang terbaik di dalam hidup kita. Adik-adik mempersiapkan firman Tuhan, kita naikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Yuk, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa, pada saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengerti dan memahami serta melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 22 akan dibacakan oleh teman-teman kita. Mari teman-teman kita membaca Alkitab yang diambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 20. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya, laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya memanggil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada
mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, Tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki." Masakan kamu menanti sampai dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menantang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turun pulang dari daerah Moab. Dan sesampainya mereka ke Betlehem pada permulaan musim menua jelai. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Aku adalah Ibu Naomi. Seharusnya aku berbahagia karena aku punya suami dan 2 orang anak dan 2 orang menantu. Tetapi ternyata tidak demikian. Aku ingat 10 tahun yang lalu ketika terjadi kelaparan di Bethlehem ini, aku pergi bersama dengan suami dan 2 orang anakku ke tanah Moab. Di sana kami hidup dengan nyaman. Tetapi suamiku di sana meninggal. Tapi aku tetap bersukacita karena anakku menikah dengan 2 orang perempuan. Anakku yaitu Orpa dan Ruth. Maka kami tetap hidup berlima. Tetapi akhirnya kedua anakku pun meninggal dan aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kupikir karena aku tidak punya siapa-siapa lagi, maka aku lebih baik pulang ke tanah kelahiranku, yaitu ke Bethlehem ini. Ketika aku pulang dan aku memberitahukan kepada menantuku Orpa dan Ruth, mereka mau ikut. Tetapi aku pikir-pikir kembali, kenapa mereka harus ikut denganku yang mengalami kesusahan? Mereka berdua kan masih muda, perjalanan hidupnya masih panjang. Biarlah aku menghabiskan hidupku dengan kesedihan dan kesendirian. Aku berkata kepada menantuku, Orpa dan Ruth, pulanglah engkau ke keluargamu, ke bangsamu dan ke Allahmu. Biarlah aku pulang sendiri dengan kesedihanku ke tanah kelahiranku. Akhirnya setelah kubujuk-bujuk, Orpa mau pulang kembali kepada keluarganya. Tetapi tidak demikian dengan Ruth. Aku sudah katakan kepada dia, Ruth, pulanglah engkau kepada keluargamu, kepada bangsamu dan kepada Allahmu. Biarlah aku sendiri saja yang mengalami kesedihan. Masa depanmu masih panjang. Tapi Ruth berkata, Ibu, janganlah engkau mengusir aku. Biarlah aku ikut dengan engkau, Ibu. Biarlah aku ikut mendampingi engkau karena aku mengasihi engkau. Biarlah aku ikut dengan engkau, bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Jangan biarkan aku pergi, Ibu. Jangan usir aku, Ibu. Aku sedih ketika menantuku Ruth berkata demikian. Tetapi di satu sisi aku bahagia karena Ruth mengasihiku sebagai mertuanya. Bukan lagi sebagai mertuanya, tetapi sebagai ibunya. Akhirnya kami pulang bersama ke Bethlehem. Walaupun aku tetap sedih karena aku kehilangan suami dan 2 orang anakku, tapi aku berbahagia karena Tuhan menggantikannya dengan seorang menantuku, yaitu Ruth, perempuan Moab itu. Tema pagi ini Naomi dan Ruth. Ya adik-adik, kalau adik-adik punya kakek, punya nenek, opung, apapun disebutnya, yaitu orang tuanya, orang tua kita. Wah, kalau mereka tinggal bersama kita, kita harus mengasihi mereka. Kita ajak bicara, kita layani mereka dengan penuh kasih. Tetapi adik-adik, kalau kakek atau nenek atau opung kita tidak tinggal dengan kita, mereka misalnya ada di kampung yang nun jauh di sana, bagaimana adik-adik? Pasti mereka kesepian, pasti mereka sedih, seperti Naomi tadi sedih. Tetapi Naomi menjadi senang karena Ruth mau menemaninya di masa tuanya. Demikian juga kakek dan nenek kita. Pasti mereka sangat senang kalau adik-adik mau menemani mereka. Tapi kan mereka jauh di kampung, Kak. Sedangkan kami di sini. Wah, bagaimana caranya kami menyenangkan hati mereka ya, Kak? Wah, gampang adik-adik. Zaman sekarang kan sudah zaman canggih. Ada alat kecil yang namanya handphone atau telepon genggam.
yang bisa kita telepon, atau yang lebih canggih lagi bisa video call katanya. Nah adik-adik, kita bisa lakukan video call dengan opung kita di kampung, dengan tulang kita, dengan siapa lagi? Dengan tante kita, om kita. Wah, bisa sekali kita menunjukkan kasih dan perhatian kita. Itu kalau yang mereka hidupnya jauh. Kalau yang di dalam rumah kita sendiri, ya kita juga harus saling mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan. Kita perhatikan bagaimana keadaan mama papa kita, kakak dan abang atau adik kita. Kita harus mengasihi mereka. Nggak cuma di mulut adik-adik, tapi dengan perbuatan, dengan perkataan. Perkataannya apa? Kita katakan setiap hari pada papa dan mama, aku mengasihi engkau papa, mama, kakak, abang, adik. Dan kita mau membantu mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang mudah. Terus apa lagi Kak? Satu lagi. Dengan kita belajar dengan sungguh-sungguh, itu pun sudah menyenangkan hati papa dan mama kita. Jadi mengasihi dan menyenangkan orang tua itu enggak susah ya adik, mudah. Oh iya, satu lagi kakak ingatkan, jangan berantem. Kalau kita mengasihi, maka kita tidak berkelahi, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada kakak dan adik kita. Bisa ya adik-adik? Ya, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, seperti Ruth yang mengasihi Naomi, ajar kami juga Tuhan untuk boleh mengasihi keluarga kami, baik yang ada di dalam rumah kami ataupun yang jauh dari rumah kami. Biarlah kami menunjukkan kasih kami bukan hanya dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Kami boleh memperhatikan mereka sebagai bentuk kasih di mana Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 yang akan disampaikan oleh teman kita Carlos Manalo. Teman-teman, mari bersama Carlos belajar ayat hafalan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitas kita hari ini berbeda seperti aktivitas di hari-hari yang lainnya. Kali ini kita mau membuat video. Video apa ya Kak? Ada yang tahu? Iya, belum tahu karena kakak belum sampaikan. Hari ini kita akan membuat video, di mana video itu adalah kita sebagai anak-anak mengungkapkan kasih kita kepada orang tua kita. Apakah kepada ayah, atau kepada ibu, kepada nenek, kakek, opung, abang, kakak, adik, silahkan. Ketika adik-adik menyatakan kasih itu di dalam sebuah tindakan dan juga di dalam sebuah ucapan. Jangan lupa divideokan, dan videonya nanti kalau sudah jadi silakan adik-adik kirimkan ke WA grup kelas sekolah minggu adik-adik. Adik-adik, berkat Tuhan selalu melimpah di dalam hidup kita. Dan penuh dengan syukur saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop yang disediakan oleh gereja atau amplop putih. Kemudian adik-adik titipkan kepada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Untuk apa? Untuk membantu di dalam
melayani pekerjaan Tuhan di gereja tempat adik-adik beribadah. Dengan penuh syukur kita naikkan pujian Aku Diberkati, Sepanjang Hidupku Diberkati bersama dengan Betsaida Hutahulu. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila aku bagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Pakai kabar nenek, pakai kabar om-om, tamu dan tamu gina, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Pakai kakek nenek, pakai tante om-om, tamu dan tamu gina, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita di dalam doa dan juga kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk demikian banyak berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kalau pagi ini kami boleh mengumpulkan persembahan yang asalnya dari Tuhan juga, kiranya Tuhan berkati. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra sebagai direktur dan seluruh staf, untuk boleh bekerja, melayani Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kami yang sudah mulai belajar, baik masih secara daring ataupun juga sudah dengan tatap muka yang terbatas. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan sukacita bagi kami, belajar untuk masa depan kami. Kami berdoa untuk guru-guru, Tuhan juga pimpin dan sertai, berikan hikmat, supaya mereka boleh terus belajar mengajar kami dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk gereja kami masing-masing, kiranya Tuhan juga berkati di dalam setiap pelayanannya. Dan kami berdoa untuk keluarga kami, supaya kasih setia Tuhan tetap ada dan melingkupi keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hidup rukun adalah satu hal yang menyenangkan bagi kita semua, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang dijanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah
serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggot dan bukanya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti Naomi yang bersuka cita karena Rut mengasihinya dan mau mendampingi Naomi di masa tuanya di sebuah negeri yang tidak dikenal oleh Rut. Demikianlah kasih setia Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan keluarga kepada kita untuk saling mengasihi. Karena itu, marilah kita saling mengasihi dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.